Halo teman-teman ATM Indonesia. Kali ini kita membahas kimia klinik 2 kreatinin kliren. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATM Indonesia. Mari kita simak bersama kreatinin kliren. Kreatinin kliren. Kita mulai dari pendahuluan. Kreatinin kliren adalah pemeriksaan yang digunakan untuk menilai faal glomerulus pada ginjal. Jadi glomerurusnya ya, kemampuan apa? Filtrasi. Yang mana faal filtrasi ini banyaknya bersihan darah yang dilakukan oleh glomerulus. Bersihan darah terhadap glomerulus yaitu filtrasi dari kreatinin. Jadi kita tahu bahwa kreatinin merupakan hasil perombakan kreatin pada otot. Jadi kreatinin ini difiltrasi oleh ginjal dan hampir 100% difiltrasi dan dilepaskan melalui urin. Sehingga ya lumayan lebih bagus untuk menilai fungsi ginjal dari faal glomerulus. Pemeriksaan ini hampir mendekati nilai glomerulus filtration rate GFR daripada ginjal. Nah, untuk fungsi ginjal yang menurun apabila GFR menurun, maka fungsi ginjal juga akan menurun. Sedangkan fungsi ginjal dalam batas normal apabila GFR tetap dan dalam normal atau dalam rentang normal. Nah, lanjut lagi kita. Pemeriksaan kreatinin kliren masih lebih baik dibandingkan urea kliren karena kreatinin setelah difiltrasi akan dibuang sepenuhnya atau semuanya ke dalam urin. Jadi kalau urea nanti ada keseimbangan nitrogen negatif atau positif. Bila kita kurang asupan nitrogen, maka urea tadi ditarik kembali untuk digunakan untuk membentuk asam amino. Sementara kreatinin tidak. Kreatinin hampir semuanya dan memang sudah mendekati 100% untuk dibuang ke dalam urin. Jadi hal ini berbeda. Urea yang akan berdifusi kembali ke dalam tubuh bila intake protein berkurang. Nah ini intake nitrogen menurun. Ini tidak makan protein atau kelaparan atau hal-hal lain, malnutrisi atau hal yang sifatnya asupan nitrogen berkurang sehingga tidak menggambarkan dengan baik fungsi GFR ginjal. Kalau si urea, maka dipilihlah kreatinin yang lebih bagus dan lebih ideal. Lanjut lagi. Nah, perubahan fisiologis. Insufisiensi ginjal. Insufisiensi itu payah ginjal. Kemudian GFR atau LFG atau laju filtrasi glomerulus itu akan menurun dan kreatinin dalam serum meningkat. Jadi pada payah ginjal itu kreatinin serum itu meningkat. Itu karena salah satunya GFR-nya yang menurun. LFG atau GFR itu sama saja, jadi menurun seiring dengan bertambahan umur. Jadi kalau semakin bertambah umur maka GFR akan menurun. Pada orang dewasa LFG akan berkurang hingga mencapai 60 ml per menit. Sementara kreatinin kliren kurang dari 40 ml per menit menunjukkan adanya kerusakan ginjal. Sedang, jadi kerusakan ginjalnya sedang ini. Sampai kerusakan berat apabila kurang dari 40 ml per menit. Konsumsi obat tertentu. Nah, di sini misalnya contohnya fenacetina dapat menurunkan nilai kliren kreatinin. Ada lagi kita data-data pasien diperlukan. Pertama, nama, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, jenis sampel urin, jam puasa, dan volume urin. Ini adalah data-data basic. Kemudian lagi data selanjut tambahannya yaitu pengawet urin, pengenceran urin untuk pemeriksaan, jam pengambilan darah, jenis spesimen serum, perhitungan badan LPB,
rumus perhitungan, dan label botol dan tabung. Ini persyaratan atau data-data yang diperlukan untuk pemeriksaan untuk tiap pasiennya, pemeriksaan kreatinin kliren. Nah, prosedur pemeriksaan kita bisa melihat. Pertama, kosongkan kandung kemih malam hari jam 22 untuk pengukuran urin 24 jam atau 12 jam. Kencing terakhir dicatat jam dan menitnya. Nah, ini satu. Kedua, urin yang dikeluarkan dibuang. Itu mulai jam 22 dibuang. Nanti setelah jam 22, selama 12 jam atau 24 jam ditampung semua urin yang keluar dan diberi pengawet kloroform 1 ml untuk 100 ml urin. Keempat, kencing terakhir dicatat jamnya dan menitnya. Diambil darah pada jam 10 esoknya. 12 jam, bila 12 jam berarti malam ke pagi. Atau 24 jam, berarti dari malam ke malam. Jadi jam 22 itu dimulai, jam 22 juga berakhir. Nomor 5, diperiksa dan diukur kadar kreatinin serum dan kadar kreatinin urin. Nah, ini kreatinin urin dan kreatinin serum diperiksa keduanya kadarnya dengan teknik potometer. Dihitung volume urin dan diuresisnya, diukur juga tinggi badan dan berat badan, dinyatakan dalam meter. Tinggi badan, berat badan kilogram. Nah, sudah lanjut. Alat dan reagensia yang kita perlukan, tabung reaksi, mikropipet 100 mikroliter, mikropipet 1000 mikron, yellow tiff, blue tiff, potometer. Kemudian lagi reagensia TCA, trikloroasetik acid, regen asam pikrat, regen 1 kreatinin, regen NaOH, regen 2 regen 2-nya, kemudian standar kreatinin. Jadi ada 3 reagen tambah TCA. Kemudian buatlah regen kerja dengan mencampur 1:1 asam pikrat dan NaOH. R1 tambah R2, 1:1. Aquades sebagai pengencer. Nah, lanjut lagi. Cara kerjanya. Ini cara kerjanya menggunakan metode Jave with deproteinisasi menggunakan TCA. Kita bisa melihat di gambar standar atau serum itu sebanyak 100 ini 1000 ditambah dengan TCA 1000, jadi 1:1 dicampur, disentrifus 3000 rpm selama 5 menit, supernatannya diambil, ditambah sebanyak 1000 tambah 1000 dengan regen kreatinin, dicampur dan inkubasi, lalu diukur dengan potometer pada panjang gelombang 546 nanometer terhadap belangko standar dan sampel. Nah, ini kita menggunakan di sini serum, urin, kemudian regen kreatinin. Jadi belangko standar, sampel serum dengan sampel urin. Nanti untuk urin dilakukan pengenceran 50 kali. Jadi faktor pengencerannya diperhitungkan 1 tambah 49. Nah, cara pengukuran kreatinin metode Jave with deproteinisasi, pakai TCA atau Jave without deproteinisasi, kinetik 2 titik. Tapi di cara kerja ini menggunakan deproteinisasi dengan TCA. Kreatinin dalam sampel bereaksi dengan asam pikrat dalam suasana alkali menghasilkan kompleks warna jingga. Nah, serum langsung diukur. Untuk urin diencerkan 50 kali, 1 tambah 49, 1 ml tambah 49 ml. 20 mikroliter bisa juga ditambah 980 mikroliter Aquades. Nanti kalikan hasil pengenceran urin tadi dengan faktor 50 kali. Nah, hasilnya dikali 50. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ada tabel normogram. Normogram itu ada bagian height ini tinggi badan, ada weight itu berat badan, lalu ada BSA. Ini yang LPB-nya. Lalu pertama pilih height dalam sentimeter dan weight dalam kilogram. Pilih sentimeter kan ada di paling terluar sebelah kiri. Kemudian pilih weight yang paling keluar sebelah kanan. Kemudian masukkan tinggi badan dan berat badan pasien pada kedua skala dengan memberikan tanda titik. Diberi titik dulu, titik merah. Contohnya itu 2. Hubungkan kedua titik tadi hingga memotong BSA M persegi bukan M2.
dan baca titik perpotongannya yang terjadi merupakan BSA atau LPB. Nah, kita bisa melihat hubungan garis, lalu kita beri panah merah. Nah, itulah adalah BSA. Catat BSA atau LPB pasien. Nah, perhitungannya bagi berikut. Nah, kreatinin serum sama dengan absorben serum per absorben standar kali konsentrasi standar. Sementara kreatinin urin, absorben urin dikali absorben standar kali konsentrasi standar dikali 50 pengenceran. Untuk volume urin per menit itu V volume urin per mililiter dibagi 12 dikali 60. Dikali 12 ini bila 12 jam. 12 jam itu dikonversi menjadi menit dengan kali 60. Nah, kemudian keluarlah rumus akhir kreatinin clearance sama dengan urin kreatinin dikali volume dibagi plasma kreatinin kemudian dikali dengan 1,73 meter persegi dibagi dengan LPB meter persegi, yang mana L 1,73 ini adalah konstanta. Nah, ini keterangan-keterangannya UK, VK, LPB konstanta. Nah, ini nilai normalnya 117 plus minus 20 ml per menit. Jadi rentangnya 117 dikurangi dengan 117 ditambah 20. Nah, untuk merek lain, merek human pria 98 sampai 156 ml per menit. Untuk wanita itu human 95 sampai 160 ml per menit. Ini merek kit human. Kit reagen human. Oke, itu saja sebagai kesimpulan. Pertama, pengukuran creatinine clearance digunakan untuk melihat fungsi ginjal, yaitu GFR, glomerular filtration rate, kemampuan ginjal memfiltrasi atau memfiltrasi darah, bersihannya. Kemudian diperlukan spesimen urin tampung 24 jam dan serum puasa. Urin harus diencerkan 50 kali agar pengukuran linier. Dan terakhir, penurunan GFR sebagai tanda kerusakan ginjal. Nah, itu sebagai kesimpulannya. Oke, itu saja. Jangan lupa teman-teman subscribe. Salam hebat ATM Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke deh, itu saja. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga bermanfaat video creatinine clearance. Bye.